Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4966. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Marvin Abe langsung lebih jelek daripada makan kotoran. Wajah yang bahkan lebih cantik dari seorang wanita itu mengerikan. Bajingan ini tidak hanya pembunuhan, tetapi juga patah hati. Dalam hal status Marvin Abe, bagaimana dia bisa begitu dipermalukan? Melihat tangan Harvey York tidak lagi memegang kendali di dada Sakamoto, Abe buru-buru melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada bawahannya untuk membawa Sakamoto pergi. Setelah itu, Marvin Abe memulihkan sedikit keberanian dan kepercayaan diri. Dia melangkah maju, menatap Harvey York, dan berkata sambil mencibir, "Wah, kamu benar-benar hebat. Malam ini tidak hanya merusak reuni alumni saya, tetapi juga memberi saya rasa malu yang tak ada habisnya untuk Marvin Abe. Keluarga Abe kami selalu menjadi tamparan di wajah. Jangan khawatir. Setelah malam ini, aku pasti akan tamparan." Sebelum Marvin Abe bisa menyelesaikan kata-katanya, Harvey York menamparnya dengan backhand. "Apakah aku membiarkanmu berbicara? Jika Anda tidak yakin, silakan datang dan ganggu saya. Tapi aku memperingatkanmu, sebelum kamu membunuhku. Jika kamu berani melecehkan Alexa Joyner lagi, maka aku minta maaf. Kamu mati." Sambil berbicara, Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk wajah Marvin Abe. Lalu dengan ramah membantunya merapikan kerahnya. Lalu tersenyum sedikit, berbalik dan berjalan pergi bersama Alexa Joyner, Felipe Parada, dan lainnya. Pada saat ini, Harvey York mengendalikan penonton dengan aura mengerikan. Pengawal negara pulau itu tidak berani menghentikannya pergi. Melihat sosok Harvey York dan rombongannya yang pergi, Marvin Abe yang menutupi wajahnya, memiliki ekspresi kebencian di wajahnya. Dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor. "Apa katamu? Semua orang di Kongres Pulau akan membuat masalah. Sakamoto. Regu kematian. Ditekan dan tulang punggungnya patah. Bahkan Marvin Abe ditampar wajahnya. Apa yang dilakukan pria yang dibesarkan oleh Alexa Joyner itu?" Setelah keluarga Jinling dipisahkan dari halaman, Fatih Kuilanlan membuat panggilan telepon dengan ekspresi terkejut sambil minum teh. Kemudian dia menutup telepon dan berjalan ke Araceli Hoffman yang sedang membaca kitab suci Buddhis dengan teh. Araceli Hoffman meletakkan sutra intan di tangannya dan mengerutkan kening. "Apa yang terjadi?" Fatih Kuilanlan menghela nafas. "Kami mengatur agar Abe dari keluarga Abe datang dari negara pulau. Dan kami berencana untuk bertemu dengannya besok untuk membahas hal-hal penting. Tapi tanpa diduga, sesuatu terjadi malam ini. Bajingan ini, atas nama asosiasi alumni, membuat janji dengan Alexa Joyner, yang didambakan. Tapi tiba-tiba, dia ditampar wajahnya oleh pria di samping Alexa Joyner. Bahkan pembunuh besar Sakamoto yang dia bawa sekarang tidak berguna." Fatih Kuilanlan mengatakan hal-hal ini, dan matanya yang indah penuh dengan kemarahan. Karya Sakamoto asli sangat berguna. Tapi sekarang, yang disebut anggota regu kematian telah menjadi serakah untuk hidup dan takut mati. Jadi apa gunanya pion ini? Hanya dapat dikatakan bahwa penduduk pulau benar-benar tidak berguna. Pria Alexa Joyner masih bisa mematahkan tulang punggung Sakamoto. Araceli Hoffman tampak terkejut. Kapan Alexa Joyner memiliki orang seperti itu? Fatih Kuilanlan sedikit mengernyit dan berkata, "Saya tidak tahu. Saya mendengar bahwa tidak ada seorang pun di antara hadirin yang dapat melihat penampilannya dengan jelas. Lagi pula,
Lampunya terlalu redup. Dan orang-orang itu sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani melihat wajahnya dengan cermat. Tapi meski begitu, saat ini Fatih Kuilanlan selalu merasa bahwa perilaku seperti ini sangat familiar. Sepertinya orang ini seharusnya Harvey York. Araceli Hoffman mengerutkan kening. Bagaimanapun juga, kami masih meremehkannya. Dia jelas bukan master Feng Shui biasa. Bab 4967. Tuan Hoffman. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Fatih Kuilanlan meletakkan cangkir tehnya. Dan matanya yang indah penuh dengan ekspresi serius. Apakah itu keluarga Chiba atau keluarga Abe? Itu kerugian kecil. Tetapi akumulasi hal-hal ini akan memengaruhi tata letak Anda berikutnya di Jinling. Awalnya, menurut rencana, setelah kamu menendang keluarga Parada yang tertutup untuk Wolsing dan keluarga Sidu yang tertutup kembali ke desa Tianmen di barat daya, Anda akan dapat menelan keluarga penggabung Jinling dan 4 keluarga tertutup lainnya. Tapi sekarang, karena kemunculan si bajingan Harvey York, sekutumu telah diusir satu persatu. Tuan Muda Hoffman. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Araceli Hoffman memegang cangkir teh. Dan setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan ringan. Keberuntungan dan kemalangan terletak di dalamnya. Dan kemalangan bergantung padanya. Hari ini Harvey York dan Alexa Joyner tampaknya telah memanfaatkan segalanya. Tetapi dalam hal cara keluarga Abe berperilaku, tidak mungkin masalah ini berlalu seperti ini. Mari kita pikirkan cara untuk menambahkan bahan bakar ke api. Dan segera akan ada lebih banyak peristiwa menarik yang terjadi. Ketika Araceli Hoffman dan Fatih Kuilanlan berpikir tentang bagaimana menggunakan orang pulau untuk menyusahkan Harvey York. Harvey York telah kembali ke Jifutang. Setelah turun dari mobil Alexa Joyner, dia perlahan berjalan kembali ke aula Jifu Hall dan duduk. Setelah meninjau apa yang terjadi malam ini, Harvey York menemukan beberapa poin menarik. Misalnya, kemunculan Marvin Abe terlalu kebetulan. Contoh lain, apa yang disebut reuni alumni semuanya berasal dari penduduk lokal Jinling. Dan tidak ada orang dari kota lain yang muncul. Semuanya menunjukkan bahwa orang-orang Marvin Abe seharusnya datang secara tidak terduga. Apakah itu Araceli Hoffman? Harvey York tersenyum kecil. Meskipun tidak ada bukti, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Marvin Abe dan partainya adalah salah satu dari Araceli Hoffman dan bahkan aula panjang umur. Sangat disayangkan bahwa backhand ini belum diaktifkan secara resmi. Dan bahkan sebelum kedua belah pihak bertemu secara resmi, dia menamparkan bidak catur itu. Tentu saja, jika Marvin Abe tidak takut mati, dan benar-benar, dengan bantuan Araceli Hoffman, terus mengganggunya, Harvey York tidak keberatan terus menginjak-injaknya sampai mati. Tepat ketika Harvey York hendak menyeduh sepoci teh puer untuk dirinya sendiri, telepon tiba-tiba bergetar hebat. Dia menjawab telepon. Dan suara lembut Marisol Yeager datang dari sisi yang berlawanan. Tuan Muda York, saya sangat mengganggu Anda. Besok adalah upacara peletakan batu pertama proyek Jinling Real Estate dan Jinling Garden kami. Kami secara khusus mengundang bintang besar Tatiana Gallardo untuk memotong pita untuk kami. Kamu adalah bos besar Jinling Real Estate. Dan proyek Taman Jinling dimenangkan karena kamu. Kamu harus datang sendiri. Harvey York tertegun sejenak. Hanya untuk mengingat hal seperti itu. Pada awalnya, dia menggambarkan plot Taman Jinling. Mengatakan bahwa dia ingin menurunkan gunung sampah. Tanpa diduga, Santiago Luo dan Devora Oliveira dari keluarga Luo yang tersembunyi justru menganggapnya serius. Meskipun dia sekarang adalah salah satu pemegang saham utama Jinling Real Estate, jika bukan karena panggilan Marisol Yeager, dia benar-benar tidak tahu bahwa upacara peletakan batu pertama Jinling Garden sudah siap.
Berpikir bahwa dia terlalu tegang baru-baru ini. Dan hanya mengambil kesempatan ini untuk bersantai. Harvey York juga menyetujui masalah ini. Di pagi hari berikutnya, Harvey York selesai sarapan dan membantu lebih dari selusin tamu awal melihat foto-foto itu. Kemudian, sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Marisol Yeager, dia datang ke lokasi departemen proyek Taman Jinling. Adegan itu dihiasi dengan lampu warna-warni dan pengaturan warna-warni. Di gerbang, Marisol Yeager sudah lama menunggu. Bab 4968. Marisol Yeager hari ini mengenakan setelan wanita dan rok profesional, stiletto hitam, stoking hitam, kuncir kuda tinggi, dan wajah lembut. Pada saat ini, Marisol Yeager seperti bunga yang menggoda, dan orang-orang yang lewat meneteskan air liur. Sangat disayangkan temperamennya terlalu dingin dan glamor, dan orang biasa tidak berani mendekat, apalagi memulai percakapan. Dan tidak ada orang lain di mata Marisol Yeager sama sekali, hanya menunggu dengan ekspresi acuh tak acuh. Hanya saja saat dia melihat sosok Harvey York di cahaya pagi, senyum muncul di wajah Marisol Yeager, seperti 100 bunga bermekaran. Tuan Muda York, Anda di sini. Dia melangkah maju dan berbicara dengan lembut. Jika kamu tidak datang lagi, upacara pengguntingan pita ini harus dibatalkan. Lagi pula, tanpa upacara pemotongan pita, apa gunanya? Mendengar kata-kata mendalam Marisol Yeager, Harvey York tersenyum dan berkata, "Jangan katakan itu. Aku, Kakak Luo dan Kakak ipar Lin, yang berbicara, dan aku, pemegang saham, hanyalah tambahan. Tapi karena aku berjanji padamu, aku harus datang bahkan jika itu adalah gunung pedang dan lautan api, kan?" Mendengar ejekan Harvey York, wajah cantik Marisol Yeager sedikit memerah, dan dia juga sedikit senang. "Ngomong-ngomong, Tuan Muda York, karena kamu di sini hari ini, kamu tidak bisa pergi setelah memotong pita. Banyak eksekutif perusahaan dan pemegang saham ingin bertemu denganmu. Ahli Feng Shui yang menggambarkan plot Taman Jinling. Tahukah kamu, kami semua terkejut ketika kami menggali prasasti di Taman Jinling beberapa hari yang lalu. Setelah identifikasi Departemen Peninggalan Budaya, tablet batu itu asli. Dan ini membuktikan bahwa tanah yang kami pilih adalah taman kerajaan ribuan tahun yang lalu. Tersiar berita bahwa kantor penjualan kami di Taman Jinling akan ramai. Bahkan ada yang bilang harus beli gedung. Tapi karena belum ada sertifikat prajualnya, kami tidak menjualnya. Kami hanya meminta mereka mendaftar dulu." "Bagus. Daftar dulu untuk saat ini." Harvey York sedikit mengangguk. Selama orang yang tahu bagaimana melakukannya, mereka akan mengerti apa yang diwakili oleh kata-kata Taman Jinling. Di tempat seperti itu, orang-orang dari spekulan real estate tidak boleh terlibat secara jahat. Kamu harus merumuskan aturan pembatasan pembelian sesegera mungkin. Satu orang hanya dapat membeli satu set real estate di Taman Jinling paling banyak. Selain itu, desain Taman Jinling tidak boleh dimodifikasi secara membabi buta, tetapi akan terus berkembang dengan mantap sesuai dengan rasio luas lantai saat ini. Kami lebih suka mengambil rute yang lebih halus dan lebih rendah untuk membangun komunitas mewah yang nyata. Dengan demikian menetapkan status Jinling Real Estate di dalam lingkaran. Itu tidak boleh jelek untuk kepentingan suatu waktu. Mendengar kata-kata Harvey York, Marisol Yeager mengingatnya. Lalu berkata dengan lembut, "Tuan Muda York, jangan khawatir. Saya akan membuat piagam untuk hal-hal ini sesegera mungkin." Harvey York berkata dengan ringan, "Saya tahu Anda pasti akan menghadapi banyak perlawanan dan masalah jika Anda melakukan ini. Namun, tidak peduli masalah apa yang kamu hadapi. Selama itu adalah sesuatu yang tidak dapat kamu selesaikan sendiri, kamu dapat menemukanku.
Marisol Yeager tidak menolak, tetapi mengangguk dengan lembut. Tetapi ada sedikit kesuraman ketika matanya jatuh. Orang yang begitu baik, eksistensi yang sangat baik. Mengapa dia tidak memiliki diri di dalam hatinya? Tapi segera Marisol Yeager menekan hatinya yang gelisah lagi. Biarkan diri Anda tidak menuliskan pikiran Anda di wajah Anda. Segera, dia memimpin Harvey York ke lokasi peletakan batu pertama departemen proyek. Tamparan saat Harvey York dan Marisol Yeager datang ke tempat kejadian. Mereka mendengar seseorang menghancurkan sesuatu. Bab 4969. Harvey York dan Marisol Yeager mengikuti suara itu dan melihat bahwa gunting emas yang digunakan untuk memotong pita telah hancur ke tanah. Hal-hal yang terbuat dari emas murni relatif lunak. Setelah ini dihancurkan, gunting emas, yang menandakan kekayaan, akan langsung dibuang. Melihat adegan ini, seseorang yang tampaknya seorang eksekutif bergegas keluar dan berkata dengan keras, "Tatiana Gallardo, apakah Anda pikir Anda adalah bintang besar dan dapat menghancurkan departemen proyek kami dengan santai? Jika kekayaan proyek Taman Jinling kami dirusak olehmu, bisakah kamu membelinya?" Tamparan. Sebelum eksekutif itu selesai berbicara, dia melihat di depan kerumunan seorang aktris dengan riasan halus, sosok anggun, dan temperamen seorang saudari kerajaan melangkah keluar, dan kemudian menamparkan wajahnya dengan tamparan. Peristiwa pemotongan pita yang rusak. Saya membuat wanita tua itu menunggu di sini selama 10 menit. Apa yang terjadi dengan wanita tua yang menghancurkan gunting emas Anda? Jika kamu berbicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, wanita tua itu menelepon untuk membiarkan orang menghancurkan departemen proyekmu. Menjadikan upacara peletakan batu pertamamu hari ini sebagai pemakaman. Mendengar ini, pria yang tampak seperti seorang eksekutif menjadi hitam. Para eksekutif perusahaan lain saling memandang dengan cemas saat ini. Tidak berani maju untuk menghalangi mereka. Lebih dari selusin anggota staf di belakang Tatiana Gallardo menyaksikan adegan ini satu persatu. Arogan dan suka memerintah. Tampaknya Tatiana Gallardo melakukan hal seperti itu sebagai hal yang biasa. Salah satu asisten kecil mencibir. Real estate Jinling Anda sangat besar. Saya mohon kakek dan nenek untuk meminta saudara perempuan kami Tatiana Gallardo untuk memotong pita untuk Anda. Tidak apa-apa jika kamu tidak memberinya kursi utama. Tetapi kamu bahkan membuatnya menunggu 10 menit. Apakah kamu tidak tahu bahwa saudari kita Tatiana Gallardo naik turun puluhan juta setiap menit? Aku memberitahumu. Ini belum berakhir. Apakah upacara pemotongan pita berjalan lancar hari ini? Kalian semua harus membayar upah sesuai kontrak. Kalau tidak, Anda harus menunggu untuk menerima surat pengacara. Setelah mengatakan ini, selusin anggota staf menjadi lebih bangga. Harvey York mengambil langkah, dan matanya yang ragu tertuju pada Marisol Yeager. Marisol Yeager tersenyum masam, lalu berbisik. Wanita itu bernama Tatiana Gallardo. Bintang besar yang kuceritakan padamu. Dia adalah juru bicara salah satu pemasok utama kami. Kali ini, pemasok sangat menyarankannya untuk meningkatkan lalu lintas dan popularitas untuk upacara pemotongan pita kami. Saya tidak bisa menolak. Jadi saya mengundangnya ke sini. Dan di seberangnya adalah Direktur Departemen Publisitas perusahaan kami. Anna Scott. Dia bekerja dengan hati-hati dan bertanggung jawab, tetapi kadang-kadang agak kaku dan sedikit tradisional. Misalnya, dalam posisi pengguntingan pita ini, dia selalu menekankan bahwa Anda membutuhkan Master York untuk berdiri di sini, dan Tatiana Gallardo tidak memenuhi syarat. Untuk masalah ini, tim Tatiana Gallardo telah beberapa kali bertengkar dengan Anna Scott. Saya menemukan orang-orang dan Tatiana Gallardo memiliki hal-hal baik untuk dikatakan. Dan kemudian menenangkan semuanya.
Tapi tiba-tiba, Tatiana Gallardo menjadi sombong lagi 2 hari ini. Saya mengetahuinya setelah saya bertanya bahwa dia tampaknya telah menyusul keluarga Sandong Chiba dari 10 keluarga teratas. Jadi dia merasa bahwa dia memenuhi syarat untuk menjadi selir di masa depan. Dan secara alami dia menjadi sombong dan sadar diri. Dia mengancam pagi ini bahwa dia akan pergi jika dia tidak naik tahta. Sekarang karena hubungan yang membuatnya datang lebih awal, dia memanfaatkan topik untuk dimainkan. Setelah mengatakan ini, Marisol Yeager berkata dengan nada meminta maaf. Tuan Muda York, itu memengaruhi suasana hati Anda. Saya akan menanganinya. Bab 4970. Secara alami, Harvey York tidak akan ikut campur dalam masalah sepele seperti itu. Dia mengangguk dan berkata, "Oke, kamu bisa pergi." Segera, Marisol Yeager berjalan mendekat. Tidak tahu harus berkata apa kepada Tatiana Gallardo. Namun saat berikutnya, Tatiana Gallardo tiba-tiba mengulurkan tangan dan menamparkan wajah Marisol Yeager. Mata Harvey York yang awalnya acuh tak acuh sedikit menyipit. Dia berjalan cepat, melirik Marisol Yeager, dan merasa lega ketika dia menemukan bahwa itu hanya cedera kulit. Tanpa menunggu Harvey York berbicara, pada saat ini, asisten yang menyendiri tadi dengan dingin membenci semua orang yang hadir, dan berkata, "Marisol Yeager, Anna Scott dan kalian semua. Aku memperingatkanmu." Judul hari ini, saudari kita Tatiana Gallardo berdiri. Selain itu, berdasarkan remunerasi yang disepakati, ada juga kompensasi 3 kali lebih banyak. Kalau begitu ini selesai untuk hari ini. Kalau tidak, kita akan menikam masalah ini. Jangan katakan apa-apa lagi. Jika 30 juta penggemar saudari kita Tatiana Gallardo tahu bahwa Anda memperlakukannya seperti ini, departemen penjualan akan menghancurkannya untuk Anda. Jadi, jangan berpura-pura punya sedikit uang di real estate Jinling. Kau benar-benar menginginkan pria liar yang muncul entah dari mana untuk menduduki kursi saudari kita Tatiana Gallardo. Kamu sedang berpikir tentang kentut. Juga, saudari kita Tatiana Gallardo berteman dekat dengan Cecilia Bracco, pemimpin Departemen Pembangunan Perumahan dan Pedesaan Jinling yang berspesialisasi dalam penjualan perumahan. Itu membuat saudari kita Tatiana Gallardo marah. Dan hanya satu panggilan telepon akan mengubah proyek Taman Jinling Anda menjadi pemakaman Jinling. Setelah mengatakan ini, asisten kecil itu tampak bangga. Dan sekelompok staf di belakangnya semua memandang sekeliling dengan jijik. Dengan sikap satu orang menjadi seekor ayam dan seekor anjing. Anna Scott marah. Sejak zaman kuno, tidak ada alasan bagi juru bicara untuk berdiri di kursi utama. Kursi utama disediakan untuk bos besar kami di Jinling Real Estate. Kamu melakukan ini. Itu tidak masuk akal. Itu melanggar aturan-aturan. Asisten kecil itu mencibir. Aku memberitahumu. Di sini, kata-kataku adalah aturannya. Tidak senang. Pukul aku. Jika kamu berani meneleponku, aku akan membunuhmu dengan panggilan telepon. Percaya atau tidak, Anna Scott ingin melakukannya. Tetapi dia tidak berani. Karena dia tahu konsekuensinya. Dan seluruh tubuhnya gemetar saat ini. Dan ketika asisten kecil melihat adegan ini, dia menjadi semakin menghina. Ayo, pukul kami. Kamu tidak berani melakukannya hari ini. Cukup berlutut dan minta maaf. Dan kamu harus hidup. Biarkan netizen melihat wajah jelekmu kapitalis. Aku memberitahumu. Jika kamu tidak menyetujui permintaan kami, kamu real estate Jinling. Tunggu saja kebangkrutannya. Pada saat ini, asisten anjing kecil terus-menerus mengaum. Tamparan. Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Jadi dia menamparkan asistennya. Itulah yang kamu minta untuk dirimu sendiri. Aku memindahkanmu.
Apa yang akan kamu lakukan padaku? Apa? Asisten kecil itu terbang menutupi wajahnya. Dan hidungnya membiru dan wajahnya bengkak ketika dia menyentuh tanah. Dia benar-benar terpana oleh tamparan ini. Dan dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani memukulinya. Dia adalah asisten pertama dari bintang besar Tatiana Gallardo. Apakah orang yang memindahkannya ingin mati? Dia tidak hanya memiliki koneksi, energi, tetapi juga latar belakang. Kemanapun Anda pergi, bukankah pemilik unit harus bertanya padanya? Berlutut padanya, ada apa hari ini? Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.